Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika saya mengkritik 2 kali setidaknya si santri NU ini ya, saya tertarik dengan santri NU-nya itu loh. Dalam yang kritik saya yang terakhir itu tentang dia membacakan hadis man kadzabah, bukan man kadzabah. Saya tunggu tanggapannya, tiba-tiba dia komentarnya itu bisa Anda baca, ya wajar namanya santri salah, artinya kan salah, mengaku salah, tetapi lain di depan, lain di belakang. Dia nulis di status YouTube-nya, bikin konten, nulis aja di status YouTube-nya, dimana tulisannya itu ya saya kira anak-anak sekali ya. Banyak yang minta bahas channel Warkop Institute, biarin aja, dia cari view doang. Saya suka kok dikritik karena itu menjadi pelajaran buat saya. Namun dia menyalahkan hal yang bukan salah. Artinya dia nggak mengakui itu salah. Saya nggak mencatat tentang dia berpikir saya mencari view atau apalah. Silahkan saja. Saya sudah tua, nggak dipenting orang anak-anak seperti itu ngomong ya. Semangat buat Mas admin Warkop, semoga Allah ya siapa amin. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa dia tidak salahnya itu di mana katanya. Coba Anda baca. Dia mengatakan kenapa tidak salah itu loh. Sudah saya males nanggapinya. Beliau hanya ingin menaikkan rating. Diulang lagi itu. Itu dia nge-screenshot komennya ya. Saya heran ya. Kadzaba itu fi'il lazim, artinya berbohong. Kamu tidak makan, bilang sudah makan. Kadzaba itu fi'il muta'addi, artinya mendustakan atau mengatakan seseorang itu berbohong, atau mengatakan seseorang itu salah, atau menisbatkan kebohongan kepada seseorang. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu yang tidak benar, namanya saya berbohong. Tapi kalau saya menuduh orang berdusta, itu namanya kadzabah. Itu beda sedikit dari mana? Mungkin maksudnya beda sedikit di harkat, nggak ada tasdidnya gitu ya. Terus itu beda dikit. Kaul ulama berselisih. Saya tantang. Ada nggak ulama hadis? Ada nggak di kitab hadis mana? Tolong tunjukkan redaksi hadis man kadzaba alayya. Man kadzaba yang pakai tasydid. Kalau sampai ada satu saja kitab hadis yang merilis man kadzaba alayya dari kutubus sita atau kitab hadis yang lain, saya punya hadiah untuk santri itu. Tapi tunggu dulu, selesaikan dulu urusan dengan dia ini yang tentang merasa tidak salah gitu. Terus kalau kadzabah itu fi'il madhi, artinya membohongkan. Ya oke lah, membohongkan maksudnya mengatakan itu bohong ya, kadzabah. Kalau kadzaba ini dia pakai Indonesia tulisannya. Kalau kadzaba itu artinya banyak membohongkan. Mungkin maksudnya kadzab. Mubalaghatu ismil fa'il kadzabun, banyak berdusta atau pendusta. Tapi kalau kadzabah fi'il madhi wazan fa'ala artinya banyak membohongkan, dari mana itu? Coba tunjukkan di mana referensinya gitu loh. Tunjukkan kalau santri itu ngomong itu ada sumbernya gitu. Jangan omong kosong gitu ya. Kenapa? Karena yakulu bimalam yakul bihi ahadun itu majnun. Saya nggak tega, kasihan. Ada orang yang diangkat sebagai santri, mencitrakan diri santri NU, tapi tanggung jawab ilmiahnya kurang. Saya tidak mengatakan salah. Silahkan tunjukkan dasarnya. Gitu kan, simpel kan. Tunjukkan dasarnya di mana, halaman berapa ada hadis Nabi kadzaba, man kadzaba. Kenapa saya bilang tidak ada hadis man kadzaba yang menggunakan diksi man kadzaba? Karena hadis man kadzaba alayya muta'ammidan itu hadis mutawatir lafdi. Mutawatir lafdi itu didengarkan oleh 72 sahabat. Jadi ucapan Nabi itu didengarkan 72 sahabat. Dan banyak lagi golongan tabi'in yang menerima hadis itu sehingga disebut mutawatir. Dan lafdi, maksudnya lafdi itu lafadznya juga seperti itu. Beda kalau mutawatir maknawi, mungkin lafadznya berbeda-beda atau redaksinya berbeda-beda. Ini mutawatirnya itu lafdi. Anda coba buktikan kepada saya ya. Kalau soal kadzab artinya banyak berbohong, entahlah itu kadzabun yang mubalaghatu ismil fa'il yang bukan fi'il madhi atau bukan, itu nggak ada urusan ya.
Tetapi kalau kadzabah Anda artikan banyak berbohong, keterlaluan Anda. Begini saja. Kalau sampai ada satu aja kitab hadis yang mau tamat ya, atau kitab terserah lah, yang redaksinya itu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau sampai ada yang pakai tasydid kadzdzaba, saya Ibrahim Al-Bajuri 2 jilid, boleh ambil ya. Sarah Yaqutun Nafis ada, silahkan. Tufatul Murid nggak usah ya. Ibnu Akil sarahnya, bukan cuma sarahnya, ada hasiahnya juga. Ini sekitar 2 jilid ya, 4 jilid, tapi jadi 2 kitab. Ada Hayatus Sahabah, Hayatus Sahabah ya, hadiah ya, hadiah. Dan saya akan hapus semua video saya yang mengomentari Anda. Berarti saya betul-betul kecolongan kalau ternyata Anda sampai menemukan ada kitab hadis yang isinya man kadzdzabah. Dan ini bertanggung jawab atas ucapan Anda bahwa selisih ulama saja. Ulama mana yang selisih itu? Ada Hilyatul Aulia, lumayan. Apa 5 apa 4 jilid ini ya, apa 5 ya? Lumayan ya. Ada tafsir Ibnu Katsir ya, 4 jilid. Ada Mughnil Muhtaj ya. Mughnil Muhtaj itu 4 apa 5 gitu. Ada Nihayatul Muhtaj ya. Ini sarannya ini semua. Kalau tuhfahnya saya tidak punya, punyanya hanya Hasyiah Sarwani, itu lebih terlalu tebal, eman saya masih. Ada I'anatul Thalibin ya. Ada Bujairimi, Hasyiah Bujairimi ada. Ada Hasyiah Qoilubi, Hasyiahnya Kanzurawi bin ya, fikihnya Mahali. Sebut satu kitab saja yang mengatakan ada man kadzdzaba alayya itu pakai tasydid. Terus pilih mau kitab saya yang mana, yang tipis-tipis tapi ini ya. Kalau yang tebal kayak Majmu jangan, kayak tafsir-tafsir yang tebal-tebal jangan, eman ya. Ini yang tipis-tipis saja lah. Maksud saya tipis itu di bawah 10 jilid lah ya. Jadi gitu ya. Saya akan sangat senang sekali kalau sayembara ini karena ini ilmu, maka sayembaranya pun ilmiah, kitab ya. Sayembaranya kitab. Saya akan kasih dengan ikhlas dan saya akan sangat berterima kasih. Dan saya akan hapus kalau saya akan berguru itu lebay. Nggak usah sejauh itu lah. Nanti dikiranya saya ngomong kosong aja. Jadi ingat. Kalau ada hadis man kadzdzaba alayya, sebutkan kitabnya di mana. Langsung komen di tempat saya. Langsung minta sebut dari kitab-kitab yang saya tadi itu, sebut pilih yang mana, satu aja, satu ya, jangan semua. Ini satu kitabnya juga lumayan harganya ya. Karena kitab saya ini yang saya beli yang bagus-bagus. Ya nggak bagus sih standar ya. Dan nggak ada kitab kuningnya. Putih semua ya. Saya kitabnya putihan semua ya. Saya nggak baca kitab kuning. Jadi begitu. Siapa namanya itu? Saya lupa juga namanya. Jadi gitu. Kalau soal Anda berpikir saya menaikkan rating atau apalah, ya memang viewer saya kalah sih daripada Anda ya. Tapi kalau subscribernya saya nggak tunjukkan. Subscriber saya itu ya hampir 3 kali lipat lah dari tapi itu apa ya, percuma subscriber banyak nggak ada viewernya ya. Dan saya juga tidak ingin menganggap ucapan Anda itu tuduhan. Justru saya berpikir Anda ini seperti sedang ingin melindungi diri dari salah gitu. Ini pikiran buruknya ya, melindungi diri dari salah. Bahkan saya pernah baca ada yang bilang, entah siapa yang bilang itu, saya dibayar Gus Miftah. Ya untuk apa saya menanggapi seperti itu ya? Ya kan orang itu ada pola berpikir masing-masing. Saya tidak biasa nuduh-nuduh orang. Walaupun saya tahu persis, saya pun tidak akan bilang. Kenapa? Karena YouTube ini, saya ingatkan, orang nonton YouTube itu bayar pakai kuota. Kasihan kalau mereka disuruh nonton sampah. Apa itu sampah? Ya omong-omong kosong bullshit itu, tuduhan-tuduhan, nggak ada bukti atau apa, tapi ya sudah lah ya. Semoga ada yang santri, semoga ustadz santri itu, dia kan ngakunya mondok dari umur 19 tahun, sekarang umur 28 tahun, 10 tahun di pesantren, sekarang masih mondok. Sangat mungkin dia menemukan ilmu yang orang tidak tahu, yang saya tidak tahu, sangat mungkin. Makanya saya tertarik sekali ya. Ya, kalaupun Anda tidak nemu, saya maafkan Anda. Kalau ternyata Anda tidak ada, saya hanya tunggu respon saja. Kalau Anda tidak membuat video menanggapi ini, atau tidak ada komen atau apa, ya saya tidak akan mengatakan Anda kalah. Enggak, Anda tetap
top ya, tetap pintar, tetap alim ya. Kenapa? Karena alim dan gak alim itu nggak soal menang kalah. Alim itu apa yang kita tahu. Ya tuh. Kita tahu sesuatu dan tidak tahu sesuatu yang lain, dan orang lain itu orang yang tahu, bukan berarti kita tidak lebih alim dari dia. Mungkin dalam hal itu lebih alim dari dia, tapi dalam hal lain mungkin lebih alim. Jadi nggak ada urusan siapa yang lebih alim, itu nggak ada urusan gitu ya. Jangan merasa kalah. Nggak boleh santri begitu ya. Kalau dikritik orang juga tolong diresponnya itu yang baik, jangan lain di depan lain di belakang ya. Laki-laki toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Halo Sobat KS, kembali lagi bersama saya Khairul Samsuri di channel KS Jalur Mubalik. Mudah-mudahan yang menonton video ini diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan usianya, berkah, serta rajin ibadah, dan mudah-mudahan dimudahkan milik rezekinya. Yang paling utama ketika nyawa dicabut, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sobat KS, saya ditantang ya ketika saya melihat komentar-komentar daripada sahabat KS. Mampir tuh katanya di channel Institut. Saya mampir, lalu saya cek. Oh ya Allah, saya ditantang luar biasa. Damn! Apalah daya saya orang awam, nggak bisa apa-apa. Ya. Ini Ustadz ini ilmunya luar biasa, tinggi gitu ya. Saya nggak punya apa-apa. Saya orang biasa, saya hanya santri. Ingat, saya bukan Ustadz, saya hanya santri. Sobat KS, langsung aja ke pembahasan. Ustadz ini menantang saya bahwa adakah keterangan ataupun adakah ulama yang mengatakan bahwa hadis Nabi yang itu man kadzaba itu diberikan tasdid di dalam kalimat man kadzaba itu fi'il madi katanya, lazim kata beliau. Oke, boleh, itu terserah kalian. Namun saya diijazah hadis itu dari guru saya. Guru saya dari siapa? Dari gurunya lagi. Gurunya lagi dari siapa? Guru nyampai, sandarnya nyambung gitu ya ke atas. Sombong amat. Kalau menurut saya, yang saya ambil, yang saya ketahui, yang saya petik gitu ya dari guru saya, man kadzaba itu memakai muta'addi. Kenapa? Karena kalau man kadzaba itu artinya barang siapa yang berbohong. Kalau man kadzaba artinya itu barang siapa yang membohongkan. Ngerti nggak? Wait a minute. Who are you? Jika saya salah, ya mohon maaf gitu ya. Saya mohon maaf. Langsung aja klarifikasi sekarang. Jika saya salah, maaf. Namun ini saya punya hujah, punya dalil. Dalilnya khobari, ini dari guru saya. Sobat KS, kadzaba itu artinya barang siapa yang membohongkan. Kalau kadzaba, barang siapa yang berbohong. Saya kasih contoh deh. Kalau man kadzaba lazim gitu ya. Saya kasih contoh. Ada seseorang yang bernama Zaid. Maaf kalau ada yang sama namanya. Namanya Zaid. Zaid ini datang kepada Umar. Nah, lalu Zaid ini mengatakan kepada Umar, Umar, saya ini mempunyai kapal loh. Saya habis beli tadi. Tapi kenyataan Zaidnya ini orang miskin. Orang gak punya apa-apa. Tapi mengatakan kepada Umar itu, saya udah beli kapal. Udah beli helikopter, saya simpan tuh di sawah. Nah, Zaid ini buktinya itu orang miskin. Berarti Zaid ini berbohong kepada Umar. Ini sama dengan man kadzaba. Berbohong. Zaid itu berbohong kepada Umar. Gitu.
Kalau arti dari man kadzaba, barang siapa yang membohongkan, contohnya seperti ini. Umar itu mempunyai istri satu dan berbicara kepada Zaid. Kata Umar, Zaid, saya ini punya istri saya satu. Nah, lalu si Zaid ini membicarakan kepada orang-orang. Kata si Zaid ini, woi teman-teman, si Umar katanya punya istri 10. Ya, nah ini perkataan si Zaid ini membicarakan Umar punya istri 10. Si Zaid ini membohongkan dari perkataannya, dari omongannya si Umar. Ini membohongkan. Kita ambil, kita tarik kepada hadis Nabi itu ya. Kalau man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, itu artinya barang siapa yang berbohong kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi barang siapa yang berbohong itu orang ini berbohong kepada Nabi, ngomong kepada Nabi. Kata orang itu, ya Rasul, contoh, ya Rasul, saya ini cinta kepada engkau, saya cinta kepada engkau. Tapi pembuktiannya di belakang dia itu mencaci maki Nabi. Nah, ini orang ini berbohong kepada Nabi. Itu man kadzaba. Kalau man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Artinya itu barang siapa yang membohongkan kepada Nabi, kepada ucapannya Nabi gitu, falyatabawa, maka pilihlah, maq'adahu minan nar, maka pilihlah kepada orang itu neraka mana yang kamu inginkan. Jadi ini membohongkan. Jadi kata Nabi seperti contoh, kata Nabi, menikah itu adalah sunnahku. Lalu membohongkan kepada ucapannya Nabi itu, kata orang itu, menikah itu bukan sunnah Nabi. Nah, ini adalah membohongkan kepada ucapannya Nabi. Beda ya, berbohong dan membohongkan beda. Kalau man kadzaba itu artinya berbohong, barang siapa yang berbohong kepada Nabi. Kalau man kadzaba alayya itu barang siapa yang membohongkan kepada Nabi. Membohongkan kepada Nabi itu isinya itu ucapan Nabi. Barang siapa yang membohongkan ucapan Nabi, pekerjaan Nabi, gitu ya, sunnah Nabi, dibohongkan oleh orang itu. Ngerti nggak? Ngerti, pokoknya pikirin aja lah. Mungkin bagi kalian, pandangan kalian saya salah gitu ya. Saya salah. Saya ketika melihat videonya Ustadz Institut itu ya, ini orang ini ingin munadoroh sama saya atau mujadalah gitu. Kayaknya ini mencari kesalahan gitu, ingin menjatuhkan saya. Karena di dalam di dalam channelnya itu, di dalam videonya itu bukan liidharil haq gitu. Bukan mencari kebenaran, namun mencari kesalahan. Waktu itu saya mengomentari seorang ustadz itu, seorang gus itu bukan mencari kesalahan, namun memang bukti benar bahwa membaca kitabnya itu salah. Gitu. Kalau ini bukan mencari kebenaran, mencari sesuatu yang benar, tapi mencari kesalahan. Yaitu tergantung kalian memandang menilai saya seperti apa gitu ya. Boleh aja, tergantung kalian itu ya. Saya hanya santri ibtida ya, yang sedang belajar. Saya santri bukan ustadz loh, ingat santri itu ya, jika salah ya wajar karena sedang belajar, jika salah juga karena sedang dibimbing oleh gurunya. Jika salah pasti dibenarkan oleh gurunya, diluruskan gitu. Kalau misalkan benar ya wajar juga, karena santri kan sedang belajar. Jika salah ya wajar. Kalau bukan santri, seorang ustadz gitu ya, salah, nah ini bukan wajar, tapi karena dia ini
udah mengajar gitu. Kalau santri wajar karena sedang belajar, paham nggak? Masa nggak paham? Santri jika benarnya punya wajar ya karena kan sedang mencari kebenaran gitu dalam pesantren. Jika salah juga ya wajar karena sedang belajar. Pokoknya ya saya aneh gitu. Santri dipandang sebelah mata. Kan kamu juga Ustadz, kamu juga mungkin pernah jadi santri, kamu juga mungkin dulu pernah disalahkan sama orang lain gitu ya, sama guru antum pernah nggak disalahin? Kamu bukan gitu, salah ini bacanya misalkan, atau ngaji Qurannya salah, pasti seperti itu. Nah saya juga seperti itu karena saya sedang belajar di pesantren, saya santri gitu ya. Ya pokoknya sahabat KS, itu tergantung kalian, pemikiran kalian, mana yang benar, mana yang salah. Saya hanya menyampaikan. Pokoknya yang saya lihat di channel itu ya, pokoknya dia itu pro banget sama Ustadz Gus gitu ya, pro banget pokoknya. Jadi saya dicari kesalahannya untuk dijatuhkan gitu ya. Nggak tahu kenapa, saya juga bingung. Santri itu ya jika salah juga pasti ada ada maafnya Allah Subhanahu wa taala, ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hati santri itu niatnya itu belajar. Seperti saya menyampaikan gitu ya, menyampaikan apa yang saya ketahui. Itu hati saya mengatakan saya niat belajar menyampaikan hukum meskipun salah gitu kan. Insya Allah ada dalam maafnya Allah Subhanahu wa taala. Niatnya kan belajar. Kalau misalkan niatnya saya ini ingin menerangkan hukum ini, tapi tidak ada di dalam hatinya itu niat belajar, nah itu sombong orang itu. Sombong, takabur dia. Takabur beneran, takabur, sombong. Sedangkan takabur itu, sombong itu sifat siapa? Minasyaiton. Oke Sobat KS, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya langsung klarifikasi saja. Jika ada perkataan saya yang salah, menyinggung, menyakiti hati, saya mohon maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.